Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Lebih dari Pengampunan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 1 ekor menjadi kurban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi kurban bakaran. Ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus lebih dahulu mempersembahkan burung untuk kurban penghapus dosa. Ia harus memelintir kepala burung itu pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah. Selebihnya dari darah itu harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah kurban penghapus dosa. Burung kedua harus diolahnya menjadi kurban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara yang terkasih, dalam kitab Imamat pasal 5 ayat 7 sampai 10, Tuhan memberikan ketetapan khusus bagi mereka yang tidak mampu mempersembahkan korban dari ternak. Sebagai gantinya, mereka boleh membawa 2 burung, yaitu suatu bentuk kemurahan Allah yang membuka jalan bagi semua orang tanpa terkecuali. Namun yang menarik, kedua burung itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, sementara yang kedua menjadi korban bakaran. Dalam konteks ibadah Israel, korban penghapus dosa berfungsi untuk menyelesaikan masalah dosa, sedangkan korban bakaran melambangkan penyerahan total kepada Tuhan. Dengan demikian, bahkan dalam sistem korban yang sederhana ini, Tuhan sudah menyatakan bahwa relasi dengannya tidak hanya soal pengampunan, tetapi juga tentang hidup yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Saudara, secara makna, 2 burung ini menggambarkan 2 dimensi penting dalam kehidupan rohani. Burung pertama menunjukkan bahwa manusia berdosa membutuhkan pengampunan. Karena itulah maka dosa harus dibereskan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mendekat kepada Allah. Namun burung yang kedua menunjukkan bahwa setelah pengampunan terjadi, hidup seseorang tidak boleh tetap sama. Ia dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup, yang sepenuhnya milik Tuhan. Saudara, dalam terang Yesus Kristus, kedua dimensi ini mencapai kepenuhannya. Kematiannya di kayu salib bukan hanya membayar dosa manusia, tetapi juga membuka jalan bagi kehidupan yang baru. Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga memberi kuasa untuk hidup dalam kekudusan. Sayangnya, banyak orang percaya hanya berhenti pada pengalaman diampuni, tanpa melangkah pada kehidupan yang diubahkan. Saudara, firman ini mengajak kita memeriksa kembali iman kita. Apakah kita hanya bersyukur karena dosa kita diampuni, tetapi masih hidup tanpa perubahan yang nyata? Kekristenan bukan sekedar tentang masa lalu yang dibereskan, tetapi tentang hidup yang terus diperbarui. Tuhan tidak hanya ingin kita bebas dari dosa, tetapi juga hidup baginya setiap hari. Ini berarti kita belajar menyerahkan kehendak, ambisi, dan cara hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang Ia berikan. Ketika kita memahami kedua dimensi ini, yaitu pengampunan dan penyerahan, maka hidup kita tidak lagi setengah-setengah, melainkan menjadi persembahan yang utuh bagi kemuliaannya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita hanya berhenti pada pengalaman diampuni atau sungguh hidup dalam perubahan setiap hari? Saudara, ketahuilah bahwa pengampunan adalah awal, tetapi penyerahan adalah tujuan dari kehidupan bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami.
Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang menjaga dan melindungi kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini buat firman Tuhan yang datang pada kami. Kiranya hidup kami diajar bukan sekedar memperoleh pengampunan, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti orang yang telah menerima kasih karunia dengan memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.